Nomor 16, di sini diketahui luas juring. Berarti luas juring sama dengan alfa per 360. Alfa itu sudut yang dibentuk ya. Sudut yang ada di soal. Alfa per 360 dikali, pindahin dulu. Karena luas berarti dikalinya pi r kuadrat. Nah, di sini luas juringnya diketahui, yaitu 25,6. Alfanya tidak ada, berarti alfa per 360 dikali 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7. Ya, kali 7. Nah, di sini kita bisa coret 7 sama 7, kemudian 22 sama 360, ini 11 dibagi 2, ini dibagi 2 180. Maka tinggal 25, yang angkanya agak besar ya. Alfa per 180, Ibu susun lagi, dikali 11 kali 77. 11 kali 77 itu adalah 11 kali 7. 11 kali 7 adalah 77. Berarti 25,6 sama dengan 77 per 180 dikali alfa. Ini sama ya. Nah, kita kalikan silang antara 25,6 dengan 180. Berarti 25,6 dikali 180 sama dengan 77 dikali alfa. Nah, di sini kita mau cari alfa atau sudut yang dibentuk, yaitu sudut BOC, maka 77-nya dibagi dengan angka yang sama. Ya. Nah, ya habis, tinggal alfa sama dengan, tinggal dihitung, 25,6 dikali 180. 20, karena ini angkanya nggak bisa dicoret, berarti kita harus kalikan. Ya, Ibu nggak ngajarin kalian cara kali-kalian, tapi kalian hitung sendiri. 4.608 dibagi 77. Ya. Maka si alfa sama dengan, Ibu minta kalian fokus, dibagi 77 yaitu 59,84. 59,84. Nah, kan di sini sudut 59,84 nggak ada kan? Yang ada hanya pembulatannya, yaitu 60. Berarti sudut alfanya adalah 60. Oke. Itu nomor 16. Ini latihan pertama ya. Kita lanjut ke nomor 17. Ya, bagi yang mau bertanya nanti diulang lagi di YouTube ya. Nah, kemarin nomor 17 Ibu lewatin ya. Tapi itu hanya karena angkanya yang rumit. Coba seandainya angkanya Ibu ganti. Ya, angkanya Ibu ganti. Perhatikan. Nomor 17. Keliling bangun. Oke. Kalau angkanya Ibu ganti, berarti anggaplah ini 7 sama 7. Ya, kita lebih mudah menghitungnya. Ini 7 cm, ini 7 cm. Atau ini 14, ini 7. Ingat, ini soal diganti. Ya. Berarti pilihan gandanya juga akan diganti. Tuh. Dah, anggap aja nggak ada pilihan gandanya. Cara hitungnya. Kalau kalian menghitung keliling, itu kan yang kalian hitung, daerah yang diarsir itu ini. Nah, bagian kelilingnya adalah yang garis-garis ini. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, kalau yang garis, udah jelas 7 cm. Berarti ini juga 7 cm. Tapi yang melengkung ini kan bukan 7 cm, ya, berbeda. Nih, kalau lihat gambar aslinya, sebenarnya ada 2 lingkaran yang ukurannya sama. Ukurannya berbeda, tapi jarak tepi-tepinya itu sama semua. Nah, kira-kira kayak gini.
Ini titik pusat, kemudian ditarik garis. Titik pusat, kemudian tarik garis. Nah, yang dihitung itu adalah yang ini. Ini. Nah, kalau kita lihat, di sini bagian yang di bagian luar, itu jari-jarinya adalah, berarti kalau ini 14, ini 7, maka jari-jari yang besar adalah 14 ditambah 7. Yaitu 21. Berarti keliling yang besar, keliling lingkaran yang besar, keliling juring ya, bukan lingkaran karena tidak utuh, juring besar, dengan keliling juring kecil, itu perbedaannya ada di jari-jarinya. Jadi yang besar itu jari-jarinya seluruhannya, yaitu 21. Yang kecil sebagai pengurangnya, berarti yang putih ya, itu adalah 14. Maka untuk menghitung keliling, kita kan pakai rumus pi kali diameter. Nah, juring itu adalah partisi dari keliling. Nah, partisinya berdasarkan apa? Sudut yang dibentuk. Di sini sudutnya 45, maka 45 per 360. 45 per 360 dikali 22 per 7 dikali diameter. Kalau jari-jarinya 21, berarti diameternya adalah 42. Nah, di sini kita hitung. 42 dibagi 7 itu 6. 360 dibagi 6 itu 60. Ya. Kemudian 45 itu bisa dibagi 5, 60 pun bisa dibagi 5. 60 dibagi 5 itu 12. Simak ya. Dibagi 5 itu 12. Ini dibagi 5, 9. Nah, ini bisa dicoret lagi. Sama-sama dibagi 3. Yang ini 3. Kemudian yang ini juga 4. Ya, dibagi 3 itu 4. Oke, kalau nanti Bu Idi ada salah dalam perhitungan, kamu bisa langsung ini ya, ngomong ya, Bu, itu salah hitungnya gitu ya. 22 sama 4 bisa kita bagi. 22 sama 4 itu sama-sama dibagi 2. Hasilnya 11 dan 2. Oke, susun yang sisanya. 3 kali 11, sudah nggak ada lagi yang di atas ya. Berarti 33. Yang di bawah berarti hanya angka 2. Ya, berarti 33 dibagi 2. 1, 2, 13, 6, 12, 10. 16,5. 16,5 itu untuk yang besar. Okay. 16,5. Nah, yang juring kecil berarti kita pakai, ini langsung aja nih, ini 45 per 360. Tolong mute. Tolong diingetin, Mak, siapa ini? Panggil namanya. Baik. 45 per 360 dikali 22 per 7. Ya, dikali jari-jari kecil. Jari-jari kecil yang ini ya, yang lingkaran di dalam, itu 14 kalau jari-jarinya, berarti diameternya 28. Ya, 28 dibagi 7 itu 4. Kemudian 45 sama 360, ini sama-sama dibagi 9. 45 dibagi 9 itu 5, 360 dibagi 9 itu 40. Dikecilin lagi bisa jadi 1 per 8. Oh ya, 1 per 8 ya. Kemudian ini bisa kita coret. 4 sama 8, sama-sama dibagi 4 ya. Ini 2. 22 dibagi 2, 11. Nah, maka ini hasilnya 11. Nah, kalau sudah dapat, tinggal kamu kurangi. 16,5 dikurang 11. Maka itu adalah hasil dari si yang warna merah ini.
16,5 dikurangi 11. Maka hasilnya adalah 5,5 cm. Oke, nomor berikutnya yaitu 18. Bu, sebentar Bu, saya mau catat dulu Bu. Jangan dicatat, nanti kamu ketinggalan. Lebih baik di screenshot. Karena Oke, nanti, Bu. nanti Ibu ngomong lagi apa? Nanti recordnya Ibu kirim ke YouTube, bisa diulang lagi ya. Baik Bu. Kasihan kamu kemalaman. 18. Oops. Nomor 18. Ada 31 partisipan nih. 18. Luas tembereng. Tembereng di sini adalah gambar sisa ya. Nah, perhatikan gambar sisa ini terdiri dari apa dan apa. Pertama, kita bisa lihat awal mulanya gambarnya adalah seperempat lingkaran, berarti yang diarsir utuh. Kemudian ditutup sama sisi. Ya. Berarti luas tembereng itu adalah luas juring. Oh, di sini langsung aja ya, nggak usah luas juring, tapi luas perempat lingkaran ya. Ya, bentuknya ini adalah seperempat lingkaran. Luas seperempat lingkaran, ini bacanya, dikurangi sama luas segitiga. Nah, seperempat lingkaran berarti tinggal seperempat kali pi r kuadrat. Luas segitiga berarti alas kali tinggi bagi 2. Nah, seperempat kali adalah kita pakai 22/7. Jarinya adalah 14, berarti 14 kali 4. 1/4. Ya. Alasnya untuk segitiga, nah kalau untuk segitiga berarti kan ini 14, ini 14. Ya. Ini alasnya, ini tingginya. Ya. Berarti 14 kali 14 dibagi 2. Nah, sekarang kita hitung yang bagian kiri dulu, baru bagian kanan. 22 sama 4 bisa kita bagi 2, berarti ini 11, ini 2. 14 bagi 2, yaitu 7. 7 bagi 7, habis. Maka tinggal 11 kali 14. Kalau ada perkalian 11, berarti 14 kali 11 itu nggak usah dikali ke bawah. Ya, ini khusus perkalian 11, kamu tinggal tambahin aja. 1 sama 4, taruh angka hasilnya di tengah. Berarti 11 kali 14 itu adalah 154. Nah, ini tambahan buat menghemat waktu kalau ada perkalian 11. Oke, 14 sama 2 kita bisa bagi. 14 dibagi 2 itu adalah 7. Tinggal 14 dikali 7. 7 dikali 4, 28. 8. 7 dikali 1, 7. Ditambah 2, berarti 98. Maka hasilnya adalah 154 dikurang 98. 14 kurang 8, 6. 14 kurang 9, 5 ya. Maka jawabannya adalah 56 cm persegi. Yang B. Nomor 19. Mau screenshot segera. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini masih sama. Ingat tadi yang kita kurangi adalah juring sama segitiga. Ini nomor 19. Ya. Di sini, siku-siku sudutnya, berarti ini alasnya, ini tingginya. Maka luas tembereng
adalah luas seperempat lingkaran, karena ini seperempat ya. Siku-siku itu berarti 90/360, 90/360 itu kalau dikecilin jadinya seperempat. Seperempat lingkaran dikurangi luas segitiga. Nah, si seperempat lingkaran ini rumusnya adalah 1/4 dikali pi r kuadrat dikurangi luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Jadi si OP sama PR ini dia bisa jadi jari-jari sekaligus alas dan tinggi kalau di segitiga. Jadi di lingkaran dia jadi jari-jari, di segitiga dia menjadi alas dan tingginya. Maka 1/4 kita kalikan dengan 314/100, karena di sini jari-jarinya 10 cm, berarti 314/100 atau 3,14 dikali jari-jari 10 kali 10. Dikurangi alas kali tinggi. Kalau ini 10 berarti ini juga 10. Maka alasnya 10, tingginya 10 dibagi 2. Nah, di sini 10 dikali 10 kan sudah 100. 100 bisa dibagi 100, maka habis. 314 dibagi 4. 314 kita bagi 2 aja dulu ya. Bagi 2 sama dengan 157 nih. 1, 2, 11, 5, 10, 14. 157 ya. 157 dibagi 2 nih. Maka yang 314 itu hasilnya 157, yang 4 itu hasilnya 2. Maka di sini 157 dibagi 2. Ya, dikurang 10 kali 10 ini 100 per 2 juga. Jadi ini nggak usah dibagi dulu ya, karena kalau dia sama seperti ini kan bisa dikurang. 157 dikurang 100 adalah 57. Itu 57 per 2. Berapakah 57 dibagi 2? 2, 4, 17. Di sini kita pakai 7 ya. 8. Nah, 8, 16. Udah ketahuan ya. 28,5. Hasilnya 28,5 cm persegi. Ini untuk nomor 19 di latihan 1. Silakan yang mau screenshot. Nomor berikutnya 20. Luas daerah yang diarsir. Nomor 20. Luas daerah yang diarsir di bawah ini. Kalau kalian lihat daerah yang diarsirnya, itu sebenarnya otomatis terisi dengan daerah yang tidak diarsir. Kalau kalian lihat gambar 1 yang warna putih dengan gambar 2 yang diarsir, hanya bagian bawah ya. Ini ukurannya sama, cuman posisinya dibalik. Yang satu ngadep ke bawah, yang satu ngadep ke atas. Seandainya ini dipindahkan ke sini, maka ruang bangun yang nomor 2 ini akan menjadi putihnya, atau ditukar menjadi putihnya, yang ini menjadi hitamnya. Maka gambarnya persis menjadi setengah lingkaran. Di arsirannya benar-benar kita pindah. Ya. Yang di sini sudah nggak ada, pindah ke sini, maka dia membaur. Nah, kita bisa hitung berarti ini adalah luas setengah lingkaran. Ya udah langsung, setengah kali pi r kuadrat. Berarti setengah dikali 22/7 dikali jari-jari. Jari-jarinya 14, berarti 14 dikali 14. 2 kali 7, ini kan di bawah ya, ini 14. Berarti kalau mau dicoret sama 14 juga bisa. 7 sama 14, berarti ini 2. 2
sama 2, habis. Tinggal 22 dikali 14. Oke, tanpa mengalihkan, lihat hasil belakangnya. 2 dikali 4, ini 8. Pasti hasil belakangnya 8. Nah, di sini pilihan yang hasil belakangnya 8 hanya D saja. Maka ini menghemat waktu kalian dalam menghitung. Ini 308 untuk hasilnya. Nomor 21. Oke, kita udah masuk ke lingkaran-lingkaran ya. Dua puluh satu keliling daerah yang diarsir di bawah ini adalah, nah ini Budi terlalu gepeng. Nah, ini adalah bentuk dari seperempat lingkaran kan? Kalau dilihat, ngitung keliling berarti hanya ngitung bagian sebentar ya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini kan kalau kalian lihat ini titik pusatnya di sini. Kemudian ini adalah seperempat lingkaran, ya. Oke, masih 10 menit lagi. Seperempat lingkaran. Nah, artinya bagian keliling ini juga bagian keliling dari seperempat lingkaran. Ya sudah, kamu udah tahu, ini keliling, ini seperempat lingkaran. Maka ngitung kelilingnya ya pakai seperempat, gitu. Berarti keliling untuk dapetin yang ini adalah seperempat kali 22/7 dikali diameter. Diameternya, kalau kalian lihat di sini jari-jarinya 14, berarti diameternya adalah 2 kalinya, yaitu 28. Gitu ya. Nah, 28 bisa kita coret sama 7, hasilnya 4. 4 bisa kita coret sama 4. Maka kelilingnya itu adalah 22. Nah, keliling 22 itu yang mana? Anggaplah ini A ke B, tapi yang atas. Berarti ini 22 panjangnya. Nah, yang di sini pun, yang di bawah, dari sini, terus kita susurin, ini pun juga sama. Kalau kita lihat dari sudut pandang lingkaran yang satu lagi besarnya. Maka ini juga 22. Maka berapa keliling keseluruhannya? Keliling keseluruhan si kelopak ini adalah 22 ditambah 22 atau kali 2. 44 cm. Jawabannya yang A. Nomor 22.
Nomor 22. Ini soal termudah. Kalian harus bisa ngerjain soal ini. Kenapa? Karena hanya ngitung 2 kalinya, setengahnya gitu ya. Di sini kalau kalian lihat, ini hanya waktu ya, nggak perlu dia lihat. Sudut O, yaitu sudut pusat, ini 60 derajat. Berarti AOB. Maka besar sudut C, besar sudut D, dan besar sudut E berapa? Nah, kalian lihat dulu, sudut CO itu kakinya di mana? Pertama lihat itu dulu. Oh, kakinya di A dan B. Ya. Maka sudut-sudut yang sudut keliling yang nempel di tepi-tepi lingkaran, yaitu sudut-sudut C gitu ya, sudut D, sudut E, kakinya juga harus sama dengan sudut O. Kalau O di AB kakinya, C juga harus di AB. Nah, kita lihat. C kakinya di A dan B. Berarti C sama dengan O. D kakinya di A dan B. Berarti C sama dengan O. Kakinya ya. A kakinya di E kakinya di A dan B juga. Sama seperti sudut O ya. Sebentar Daren. Nanti tanya jawabnya pas Ibu nggak rekam ya habis ini. Kemudian kita lihat O itu adalah sudut pusat. Ibu hanya bilang kakinya sama, bukan besarnya sama. Nah, kalau kakinya sudah kalian pastikan sama, maka kalian bisa lihat ukuran sudut kelilingnya. Jadi, yang nempel di keliling lingkaran namanya sudut keliling. Besar sudut keliling itu adalah setengahnya. Ya, setengahnya dari si sudut pusat. Jadi, kalau sudah sama kakinya, kamu bisa tentukan dia setengahnya. Berapakah setengah dari 60? Setengah dari 60 adalah 30 derajat. Berarti ini 30, ini 30, ini 30. Pertanyaannya bukan sudut E, D, atau C, tapi 3 sudut itu ditambahkan. Maka jawabannya 30 ditambah 30 ditambah 30, yaitu 90 derajat. Nomor 23. Nanti kembali lagi yang mau bertanya. 23. Oke, satu soal. Setelah itu silakan yang mau bertanya. ACB berarti sudut keliling itu 40. Di mana sudut C kakinya ada di A sama di B. Ini kalau mau bahas sudut keliling sudut pusat kakinya dulu samain. AOD berarti ini AOD berarti yang sebelah sini berapa? Gitu kan? Nah, kalau lihat kaki sudut C di A sama B, ya kan kakinya di A sama B. Sudut pusat yang kakinya di sini sudut pusat ada 2 ya. AOB sama AOD. Tapi yang kakinya sama-sama di AB itu adalah sudut pusat AOB. Jadi yang ini. Ini O, ini sudutnya. Kemudian ini juga sudutnya. Maka karena posisi sudut kakinya itu sama dengan C, kalian bisa hitung ini adalah 2 kali lipat dari 40, yaitu 80. Tapi yang ditanya bukan AOD, melainkan sebelahnya. Ini kalau garisnya dikeluarin, kalian lihat di sini ada perpotongan. Di sini 80 derajat, di sini berapa? Nah, ini yang ditanya. Kalian lihat ini adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu besarnya 180 derajat. Maka kalau 180 derajat itu adalah setengah lingkaran dan sudah terambil 80 derajat, maka sudut sisanya adalah 100 derajat. Berarti ini 100 derajat. Jawabannya yang C. Nomor 24. Nah, ini agak sedikit berbeda, tapi konsepnya sama.
nomor 24 ini Ups. (24) sudutnya ada sudut keliling dan ada sudut pusat. Nah, si sudut pusat besarnya 120. Logikanya sudut keliling ini harusnya 60, gitu kan? Tapi ini harusnya 60. Nah, tapi yang ditanya bukan sudut kelilingnya, melainkan nilai X di sudut keliling. Maka kamu hitung 3X dikurang 15 itu harus sama dengan 60. Karena besar sudut kita itu 60 sebenarnya. Nah, berapakah nilai yang memenuhi ya dari A, B, C, D yang kalau dikalikan 3 dan dikurang 15 itu hasilnya 60. Kamu boleh coba satu persatu atau kamu boleh hitung dengan menggunakan persamaan. Kalau mau coba satu persatu kayak, oh saya mau ambil X-nya 25. Oke, kita coba deh 3 kali 25 dikurang 15. Apakah hasilnya 60? 3 dikali 25 itu adalah 75. 75 dikurang 15 adalah 60. Oh betul, berarti pilihannya adalah yang A, yang 25. Gitu. Nomor 25. Nanti kalau tinggal 1 menit, kamu boleh nanya ya. Mohon maaf, waktunya sedikit. 25. Berdasarkan gambar di bawah ini, besar FOE. Ini tuh sama kayak tadi. Ya. Diketahui FDE itu ada di sudut keliling. Kakinya ada di F sama di E. Kita ditanyakan sudut FOE. FOE berarti sudut pusat. Nah, sudut pusatnya apakah kakinya di F dan E? Kita lihat sudut O, kakinya yang satu di... Ini kalau mau main-main nggak usah masuk ke sini deh. Erlangga, siapa nih yang nulis? Kalau ketahuan siapa yang nulis, boleh di remove.